Ini masih di lereng Lawu, lor. Nih teman-teman, petilasan Empu Cirebon nih di depan sini. Ini adalah Sungai Tempur. Jadi orang-orang dulu setiap membuat pemukiman itu pasti dekat dengan sungai. Kalau untuk makamnya dari salah satu pendamping Prabu Brawijaya, itu makamnya di sini di tengah hutan sini. Jadi ini tidak hanya sendiri. Untuk pasangannya ini ada di puncak Gunung Ngerapyak. Yang di Gunung Ngerapyak sendiri ini namanya, sebenarnya yang salah itu bukan makhluk gaibnya, tapi manusianya sendiri. Dia sendiri yang mengundang. Seperti contoh begini ya, ini pohon ini nggak ada apa-apanya, tapi ketika ada salah satu orang datang ke sini dengan membawa sesajen, ngasih dupa, mau tidak mau hal tersebut yang mengundang makhluk gaib itu, energi negatifnya datang ke sini. Sehingga karena dia ini sudah dikasih sajen, sudah dikasih apa saja yang dia suka, sehingga keinginan orang yang datang ke sini ini dikasih sama dia. Tapi lagi dan lagi, satu hal yang perlu kita ketahui, kali sudah punya perjanjian, kita tidak bisa mengingkari, tidak bisa membohongi dia. Untuk lereng Lawu pun juga begitu. Gunung Lawu dijaga ketertibannya, sopan santunnya, biar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti kemarin-kemarin. Banyak pendaki yang hilang, banyak pendaki yang tersesat. Itu asli ulah-ulah mereka sendiri. Dengan gunung itu bukan hanya untuk kita cari sensasi, tapi untuk kita introspeksi diri, kita belajar, kita bertafakur, dan pada intinya untuk kita menjadi lebih baik itu bagaimana kita ke gunung, karena di gunung tempatnya itu nyaman, tenang, sunyi, dan situ banyak ribu jawaban dari masalah kita. Karena apa? Kita mengenal diri kita sendiri di dalam keadaan sunyi. Ya, pesan saya cuma segitu, cukup sekian. Terima kasih. Ya, itulah tadi sedikit pesan-pesan dari Menteri Agama kita, yaitu Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Ngendiyu, Alas Patalan. Hutannya api ya. Ini masih di lereng Lawu, lor. Jadi di depan sana sekitar 50 meter dari sini itu adalah tempat petilasan Empu Cirebon yang pernah saya angkat. Buat teman-teman yang pengen lihat videonya, silahkan search di YouTube dengan clue Watu Lanang. Tuh yang ada genting putihnya itu. Waktu saya nge-review di sini ini belum dikasih rumah-rumahan, itu yang bagian belakang belum dikasih pagar, jadi masih terbuka. Mungkin karena ada yang ekspos, kemudian untuk menjaganya dari tangan-tangan jahil itu sekarang sudah dikasih pagar besi. Jadi orang udah nggak bisa, seandainya punya niat buruk mau ngambil itu udah nggak bisa. Sekarang kita lanjut ke tengah hutan lagi yo. Kalau untuk video saya yang satunya, yaitu saya ke makamnya Ki Ageng Cangkring, yaitu salah satu pendamping Prabu Brawijaya, itu berada di sini, dekat sini. Dan sekarang yang akan kita tuju itu adalah Umbul. Nih teman-teman, petilasan Empu Cirebon nih di depan sini. Jadi tepat di bawah sini ini adalah Sungai Tempur. Jadi orang-orang dulu setiap membuat pemukiman itu pasti dekat dengan sungai agar aktivitasnya lebih mudah. Sungai Tempur ini posisinya hampir persis dengan Serigati ya, dekat dengan Sungai Tempur. Tapi wallahu alam saya nggak tahu ini masih ada hubungannya dengan Serigati, petilasan dari Pak Prabu Brawijaya apa enggak. Tapi yang jelas kalau untuk makamnya dari salah satu pendamping Prabu Brawijaya, ya lebih tepatnya pendamping gitu aja ya,
karena memang beliau ini dulu pernah menjadi orang dekatnya Prabu Brawijaya. Itu makamnya di sini, di tengah hutan sini. Ya, di sini saya jelasin ke teman-teman sedikit tambah wawasan pengetahuan kita bahwa satu makom yang berada di sini ini adalah makomnya, yaitu Ki Ageng Cangkring. Untuk profilnya Ki Ageng Cangkring sendiri ini adalah salah satu orang yang dulunya itu pernah menjadi pendampingnya Pangeran Brawijaya. Kenapa berada di sini? Karena seperti yang kita ketahui, untuk lokasinya sendiri ini masih satu lokasi dengan Alas Srigati, yaitu tempat di mana terakhir kali Pangeran Brawijaya melepaskan semua pakaian kebesarannya sebelum beliau mandi di Sungai Tempuran, kemudian melakukan pertapaan dan melanjutkan perjalanan sampai akhirnya muksa ke Gunung Lawu. Makamnya Ki Ageng Cangkring sendiri ini tidak hanya sendiri, tapi ternyata ada satu pasangan lagi. Untuk pasangannya ini ada di puncak Gunung Ngerapyak. Kemudian yang di Gunung Ngerapyak sendiri ini namanya Ki Ageng Srigati. Sebenarnya gini ya teman-teman, seandainya kita memang niat lillahi ta'ala mau mencari petilasan-petilasan yang berhubungan dengan Prabu Brawijaya, atau setidaknya bekas rute yang pernah dilewati Prabu Brawijaya mulai dari Gunung Alas Purwo sampai ke sini, ke Srigati sini, kemudian beliau naik ke Gunung Lawu situ, banyak banget akan kita temukan di daerah sini. Dan ini pun juga belum banyak yang tahu, belum banyak yang ekspos. Jadi konten ini spesial banget buat teman-teman ya. Rencana kita adalah kita ekspos dulu yang bawah-bawah dulu sampai akhirnya nanti kita ke atas, karena masih ada rahasia besar yang kita sembunyikan. Ini sangat berhubungan erat dengan keberadaan Prabu Brawijaya sebelum diislamkan oleh Sunan Kalijogo. Tapi ini masih rahasia. Karena itu jangan lupa subscribe channel Kangzi. Insya Allah nanti kalau sudah waktunya semuanya akan terbuka. Oh, YouTuber kere, sendalnya acur. YouTuber kere, sak merah. Oh, donasi. Pendonasi lor buat beli sendal sak nih. YouTuber kere. Lagi loh, pikirku ya, udah pakai sendal tapi kok masih kena duri gitu. Lah ternyata sendalnya ajur. Gak apa-apa lah. Nanti kalau udah besar, udah kerja, udah gajian, mau beli sendal baru. Loh, lewat endi iki? Saya sekali loncat harus nyampe sana. Jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter. Tanpa ancang-ancang, saya harus sampai sana. Hei, goyang. Alhamdulillah setelah 2 tahun muter-muter pencarian akhirnya ketemu. Ngombe raup. Kayaknya setelah pakai raup. Ya, inilah yang kita maksud. Apa mau umbul cangkring. Ya, pohonnya nggak terlalu besar, tapi sumbernya gede banget loh. Nih,
besarnya sumber ya seperti pembuangannya ini, karena ini nggak ada luberan sama sekali ya. Untuk dalamnya bening banget ya Allah, disaring langsung sama Allah. Iki diombe gak pilek iki. Padahal untuk pohon kan gede gitu, yang ini kecil, tapi yang keluar air nek sumbernya malah iki. Yang itu nggak ada sumbernya itu. Adem banget tempatnya. Loh, ketemu Bayu lagi. Halo, apa kabar you? Baik, alhamdulillah sehat ya. Udah ngopi belum? Belum. Masih ada, itu tinggal sisa no. Masih ada yang baru tuh. Oh iya. Mau kopi? Berarti masih ada labelnya ya kalau baru. Wow. Grogi tuh. Dia gini, dia punya penyakit. Kalau lagi ngadep kamera ya gini, kita grogi. Punya kopi ditumpah-tumpahin gitu. Punya gorengan dihabisin. Ya kayak gitu penyakitnya. Halo untuk sahabat-sahabat yang kenal saya. Cile. Lagi disapa lagi dong, fannya disapa lagi dong. Halo sahabat-sahabat yang kenal saya. Jumpa fans di YouTube Kang Zi. Loh, kok YouTube Kang Zi toh? Loh, lah wong artisnya kamu kok malah neng YouTube Kang Zi piye? Saya belum punya konten, saya belum punya channel. Doakan saya punya channel. Amin. Sumpah lur, tempatnya adem banget. Itu yang bapak kayak udah wis angkur kayak udah gak ubah deh, di syuting malah ubah. Bawa tiker ya tau tidur di sini. Wah ya Allah, memang benar-benar Gunung Lawu itu menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi sangat sayang jika ada orang-orang yang berperilaku kurang sopan, kurang menghargai dan kurang menjaga Gunung Lawu. Baru di lerengnya saja ya kita sudah disediain yang pertama, kayu-kayu berlimpah di sini gitu. Jadi mata air yang dari sini ini tanpa dimasak itu udah aman kita minum, kita nggak akan pilek. Kemudian untuk tempat ini dia yuk kita, menurutmu energi negatif ada nggak, positif ya? Netral, intinya ke netral, masih bersih. Jadi alhamdulillah karena tempat ini baru dibuka, ini masih netral, belum ada. Dan insya Allah ya, walaupun ya tidak bisa dipungkiri suatu saat pasti akan ada energi negatif yang kesini, tapi untuk saat ini alhamdulillah nggak ada. Karena biasanya tempat-tempat seperti ini nantinya akan digunakan orang-orang untuk ya disalahgunakan, meminta-minta. Sebenarnya yang salah itu bukan makhluk gaibnya, tapi manusianya sendiri. Dia sendiri yang mengundang. Seperti contoh begini ya, ini pohon ini nggak ada apa-apanya, tapi ketika ada salah satu orang datang ke sini dengan membawa sesajen, ngasih dupa, mau tidak mau hal tersebut yang mengundang makhluk gaib itu, energi negatifnya datang ke sini. Sehingga karena dia ini sudah dikasih sajen, sudah dikasih apa saja yang dia suka, sehingga keinginan orang yang datang ke sini ini dikasih sama dia. Tapi lagi dan lagi, satu hal yang perlu kita ketahui, kedepannya energi negatif ini nanti akan lebih melunjak. Contohnya gini, datang ke sini punya permintaan, kemudian dia bilang, oke, kalau hajat kamu nanti sudah terkabul, tolong nyembelih kambing di sini. Contohnya seperti itu. Jadi permintaannya itu semakin akan terus melunjak. Dan makhluk yang seperti itu nggak bisa gimana orang Jawanya itu di sana nggak bisa diajak bersaudara. Sekali dia bilang A, B ya B. Sekali sudah punya perjanjian, kita tidak bisa mengingkari, tidak bisa membohongi dia. Itulah yang kita takutkan nanti yang terjadi di Umbul Cangkring ini. Kemudian untuk nama Umbul Cangkring ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Ki Ageng Cangkring makam yang di sana. Hanya saja karena keberadaannya ini ada di area alas cangkring, maka dinamakan ini Umbul Cangkring. Umbul itu adalah sumber cangkring. Dan satu lagi tepat di sebelahnya ini kan adalah petilasan Empu Cirebon. Untuk umbul ini juga nggak ada hubungannya dengan Empu Cirebon. Jadi keberadaan sumber ini ini timbul secara alami dari pohon-pohon yang tumbuh di sini. Dan buat teman-teman yang mau datang ke sini,
ini satu jalan ke sini. Sekali jalan kita ada 3 tujuan. Yang pertama, ini yang paling awal ini adalah petilasan Empu Cirebon, yang mana di situ pertama ada watu lanang. Watu lanang itu batu pecah, kemudian di tengahnya itu ada inti. Ada inti batunya itu watu lanang. Kemudian kita jalan sedikit ke bawah di sungainya, kita ketemu ini Umbul Cangkring yang ada di belakang sini. Ini Umbul Cangkring, tempatnya adem banget. Didominasi oleh pohon-pohon jambu hutan, jambu alas rupane ijo, sing digagas wis duwe bojo. Ngok. Kemudian kita jalan lagi ke selatan, ke arah sana. Kita ke selatan, nanti kita mengarah ke makamnya Ki Ageng Cangkring, yaitu salah satu orang, lebih tepatnya bukan abdi dalem sih, tapi pendamping. Dulu itu pernah menjadi pendampingnya Prabu Brawijaya ketika beliau perjalanan ke Gunung Lawu dan singgah di Serigati. Mungkin dari Mas Bayu ada yang mau ditambahkan? Ya, tambahin gula dikit biar nggak pahit gitu toh. tapi itu manis. Wes manis. Apa? Jaga hutan kita buat anak cucu kita nanti. Oh, siap. Suatu saat akan timbul mata air jika hutan kita dijaga. Dan mata air itu bakal bermanfaat untuk masa-masa yang akan datang. Amin. Untuk lereng Lawu pun juga begitu. Gunung Lawu dijaga ketertibannya, sopan santunnya, biar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti kemarin itu. Banyak pendaki yang hilang, banyak pendaki yang tersesat. Itu asli ulah-ulah mereka sendiri dengan niatan buruk. Gunung itu bukan hanya untuk kita cari sensasi, tapi untuk kita introspeksi diri, kita belajar, kita bertafakur, dan pada intinya untuk kita menjadi lebih baik itu bagaimana kita ke gunung, karena di gunung tempatnya itu nyaman, tenang, sunyi, dan situ banyak ribu jawaban dari masalah kita. Karena apa? Kita mengenal diri kita sendiri di dalam keadaan sunyi. Ya, kesan saya cuman segitu, cukup sekian. Terima kasih. Ya, itulah tadi sedikit pesan-pesan dari Menteri Agama kita, yaitu Mas Bayu. Ya diamini itu, siapa ngerti beberapa tahun kemudian sampean diangkat menjadi Menteri Agama, kan nggak tahu. Doanya sekarang, mengabulkannya itu Allah nanti beberapa tahun lagi. Terlebih awakmu kan saiki wis arep kuliah neng ngendi? Salatiga. Universitas apa? Kampusnya? IAIN Salatiga. Nih, doakan ya teman-teman Bayu. Ini kemarin sudah daftar, sudah lolos, tinggal nunggu apa nih? Mulai tinggal nunggu kuliah. Tinggal nunggu aktifnya ya? Iya. Face to face atau sementara online dulu nih? Sementara face to online. Online. Setelah vaksinasi mungkin Face to face. Untuk 50%. Tinggal level PKM nanti dari kebijakan pemerintah itu bagaimana? Oke. Ya, kita doakan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga generasi kita yang seharusnya terdidik di bangku-bangku sekolahan, di fakultas, di kampus itu segera aktif kembali. Salah satunya Mas Bayu ini, biar segera bisa memulai pendidikannya di kampus IAIN Salatiga, kemudian bisa mendapatkan atau menyerap ilmu-ilmu dari sana sehingga ilmunya ini dapat bermanfaat untuk Mas Bayu pribadi, untuk keluarga umumnya, untuk masyarakat yang membutuhkan. Ngomong-ngomong, neng IAIN ngambil apa? Fakultasku syariah, prodinya hukum tata negara. Ngambil syariah, prodinya hukum tata negara. Kok tanggung menak? Aku seandainya punya kesempatan masuk ke kampus itu, saya akan ngambil komputer atau barang-barang lain yang mudah dijual. Kan ngambil tuh enak, jadi lebih cepat diuangkan. Lu ngambil apa ini? Hukum tata negara ngambil komputer ya tuh enak, ngambil TV, ngambil sepatunya yang dicopot di luar itu kan lebih cepat diuangkan.
Oke teman-teman, untuk konten Umbul Cangkring kali ini saya rasa cukup sekian. Sekali lagi buat teman-teman yang mau kesini bisa langsung saja nanti ya, yang dari arah Geneng itu menuju ke arah Patalan. Sebelum sampai Patalan nanti ada pos polisi hutan, itu ada jalan masuk, nanti ketemu ini rumahnya tadi Mas Parmin selaku juru kunci ya toh. Nanti mampir dulu ke sini ya, ninggalin binat piro kayak ngono, dikek amplop, nanti baru ke sini, nanti akan diantar ke makamnya Ki Ageng Cangkring. Bisa kemudian mereview peninggalan dari Empu Cirebon juga bisa. Di situ banyak banget barang-barang peninggalan tempo dulu di tengah hutan. Ini asik banget tempatnya ya, adem. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.